Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Redmi Note 13 4G. Sebelumnya saya sudah unboxing yang 5G dan Pro Plus 5G juga ya. Coba yang kali ini telat sih yang 4G. Tapi seperti biasanya saya belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli yaitu Redmi Note 13 yang 4G ya, bukan yang 5G. Kalau yang 5G sudah saya unboxing dan juga yang Pro sudah juga sih. Dan kalau kita lihat di selling pointnya, di sini ada 6 selling point. Di sini kameranya sudah 108 megapiksel, refresh-nya sudah 120 Hz, dan di sini ada immersive view tracking. Di sini ada in-screen fingerprint sensor, ada powerful Snapdragon performance. Ini baterainya sudah didukung dengan 33 watt fast charging. Oke, di sini ya saya ambil varian RAM 8 GB internal 128 GB. Oke, standar lah. Kalau pengen yang lebih tinggi ada yang 256 GB. Kita bongkar. Dan di bagian dalam boxnya seperti ini, kita dapatin box kecil yang di dalamnya ada SIM tray ejector dan kartu panduan singkat dan juga kartu garansi. Oke, dan di sini ada silikon case warna gelap gini ya. Oke. Dan sini ada smartphone-nya, kita taruh dulu. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C ya. Dan di sini ada kepala charger yang sudah 33 watt. Oke, mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Redmi Note 13 4G. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Sambil lalu kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita lihat di smartphone-nya. Wis, kayak depan belakang sama ya, sama-sama hitam. Sambil lalu kita nyalain, dan ini fingerprint magnet banget, sudah ada sidik jarinya ya. Karena ini glossy ya. Dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off dan juga tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada mikrofon, AR blaster dan juga speaker ya, dan juga jack audio 3,5 mm. Dan di bagian sisi kirinya di sini kosong, dan di bagian sisi bawahnya di sini ada SIM tray. Nani? Sudah ada SIM cardnya. Ya elah, ada kartu XL-nya, berarti ini bukan baru tapi dan dia modelnya di sini sandwich ya, dual SIM atau S1 SD card dan juga satu SIM card. Dan di sini ada colokan charger Type C dan juga mikrofon, juga grill speaker. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Wis, kalau kita lihat desainnya ini mirip banget dengan Poco M6 Pro. Kayaknya 11-11 bukan 11-12. Bahkan casingnya pun sama. Waktu saya beli casingnya Poco M6 Pro itu, saya ambilnya yang ini Redmi Note 13 4G. Mirip banget sih. Cuma bedanya kalau di Poco ini ada kotak kayak gini ya. Kalau di sini Redmi polos saja. Dari dulu Redmi dan Poco itu kalau keluarnya sama, modelnya sama, chipsetnya sama, pokoknya sama. Cuma ada beberapa series yang nggak sama sih speknya. Oke, sekarang kita bahas di bagian desainnya dulu. Desainnya ini ya mirip banget sih. Dengan di Poco itu mirip banget sih. Ultrawide-nya sama dengan 3 kamera kayak gini ya. Oke. Dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini variannya yang Redmi Note 13 ini sebenarnya ada beberapa varian. Ada yang 4G, ada yang 5G, ada yang Pro, ada juga yang Pro Plus 5G ya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian varian warnanya dulu. Ini warnanya ada 3 ya. Ada black, blue, dan gold. Yang saya ambil yang ini yang black ya. Dan dia fingerprint magnet banget karena dia bagian belakangnya glossy kayak gini ya, nggak ngemit. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya ini menggunakan plastik dan framenya juga menggunakan plastik, dan dia masih hybrid SIM cardnya ya, bukan dedicated. Mungkin yang nggak suka dengan hybrid mungkin bisa pindah ke sebelah ya. Dan dia memiliki IP54 yang tahan percikan air dan juga debu. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar AMOLED yang sudah 1 juta warna ya. Dan ini ukurannya itu 6,67 inch. Resolusinya sudah Full HD Plus yaitu 1080 x 2400 pixel. Untuk rasionya dia 20:9 dan refresh rate-nya sudah 120 Hz. Dan untuk kecerahannya dia sampai 1000 nits ya, di bawah terik matahari aman. Dan dia juga ada proteksinya itu Corning Gorilla Glass 5 ya, mantep banget. Dan untuk refresh rate-nya ternyata nggak ada autonya ya. Pilihannya 60 Hz atau yang maksimum 120 Hz. Dan untuk keamanannya dia ada 2 keamanan. Yang pertama dia sudah ada in display fingerprint. Nah, kayak gini. Wih, kita coba. Cuma sayangnya dia nggak bisa ketuk 2 kali ya. Kalau di Poco dia ada. Entah bedanya apa. Di Poco bisa ketuk 2 kali untuk matikan layar. Sedangkan di Xiaomi nggak ada. Kayak kemarin itu saya waktu bandingkan Redmi 13 dengan Poco C65 ya. Itu bedanya cuma diketuk 2 kali untuk prosesor dan lain-lain sama-sama. Modelnya sama. Pokoknya sama semua sih. Harganya mirip, lebih murah Poco sih. Dan sekarang kita coba face unlock-nya. Wih, cepat ya.
Sunlocknya lumayan cepat, dan sayangnya dia nggak ada ketuk 2 kali aja. Kalau untuk menyalakan dia ada ya. Dan sekarang kita masih bagian Androidnya. Dia Androidnya sudah menggunakan Android 13 yang bisa upgrade ke 14, entah ke 15-nya kurang tahu. Dan untuk interface-nya dia sudah menggunakan HyperOS ya. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan Qualcomm ya, itu Snapdragon 685 yang terkenal irit daya ya, yang didukung dengan RAM 8GB bisa ditambah 4GB dan internal 128GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya dia mencapai 382 ribuan, mirip dengan Helio G99 ya. Cuman kayaknya lebih enak Helio G99 sih. Kadang bisa tembus sampai 400 ribuan. Dan untuk lain-lainnya dia Bluetoothnya sudah 5.3, ada NFC-nya, infrared blaster ada, buat remote-remote. Dan dia juga memiliki dual speaker stereo, yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Cuman speaker bagian atasnya ini kecil banget ya, jauh dengan ini, lebih didominan bagian bawahnya. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 33 watt. Yang mana ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 6%. Lumayan irit sih, walaupun ada yang lebih irit. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 33 watt, saya ngecas itu dari waktu 0% ya, karena saya waktu unboxing itu dia nggak ada baterainya. Ketika kita ngecas dia 10 menit bertambah 14%, 20 menit bertambah 30%, dan 30 menit dia bertambah 45%. Jadi buat full itu nggak butuh waktu 1 jam. Sekitar waktu 50 menit atau 45 menit kayaknya sudah full ini ya. Dan pas awal-awal unboxing itu saya nggak tahu sisa internalnya berapa ya. Jadi waktu saya nyalain langsung saya download aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 3 kamera, yang mana kamera utamanya yang gede ini dia kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel, aperture f1.7 wide. Tapi saya nggak dapat keterangan dia ada OIS-nya ya. Jadi dia nggak ada OIS-nya. Jadi teman-teman kalau pengen yang ada OIS-nya pindah ke Poco aja. Dan kamera yang 8 megapiksel ini aperture f2.2 ultra wide, dan kamera yang kecil ini kamera 2 megapiksel aperture f2.4 makro ini. Dan untuk kamera depannya dia beresolusi 16 megapiksel aperture f2.4 wide. Dan untuk setting-setting kameranya kalau kita lihat di sini ada mode foto, XDR-nya bisa aktifin dan dimatikan. Dan di sini ada mode makro, Bluetooth time, AI timer, tail shift, dan di sini ada mode video, yang mana perekaman videonya dia mentoknya di 1080p 30 fps atau 720p 30 fps ya. Mentok di situ aja, gak bisa 60 fps atau 4K ya. Dan di sini ada ultra wide-nya perekamannya sama sih. Dan di videonya juga ada mode makronya ya. Oke, dan di sini ada 108 megapiksel dokumen, dan di sini ada mode portrait, ada mode malam hari lainnya. Dan di lainnya ini kalau kita lihat di sini ada mode pro, video pendek, panorama, gerak lambat, dan selang waktu. Enggak ada dual video, dan sayangnya di slow motionnya ini cuma mentok ya di 120 fps, gak bisa ganti ya. Itu aja sih. Dan untuk perekaman video dan sebagainya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi Note 13 4G ya. Warnanya kontras banget ya. Kita coba fokusnya. Wis cepat ya. Hop. Kok lambat. Baru tadi di atas nih, 1 2 3 siap. Ternyata ada di bagian sini titik fokusnya ya. Kalau di sini, nah ini lambat. Baru di sini fokusnya cepat ya. Ternyata bagian sini cepatnya. Dan dia bisa ngezoom sampai 6 kali ya, standarnya Xiaomi. Dan ini kalau di layar sih gak stabil ya, agak goyang-goyang gitu. Tapi kayaknya stabil. Biasanya seri Note itu stabil-stabil videonya. Kita coba buat lari. Ini 1080p 30 fps. Bagaimana kestabilannya teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya, suaranya juga warnanya ya. Dan ini dia perekaman ultra wide-nya. Di layar masih agak enggak stabil ya, agak goyang gitu ya. Kita coba putar ke wajah kayak gini. Oh ya, ini dia bisa di zoom ya. Kita coba buat lari dulu. Bagaimana kestabilannya teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kamera ultrawide-nya ya. Oh ya, dan dia bisa di zoom sampai 2 kali ya. Oke, kita balikin. Apakah dia autofocus? Enggak ya, enggak autofocus ya. Oke, dan dia juga ada video makronya yang bisa dekat kayak gini. Kalau jauh buram, dekat baru jelas dia ya. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Kita ke sini dulu. Ini kok wajah saya tadi agak mulus ya kalau diterik matahari kayak gini. Ini di layar goyang parah, goyang sih, nggak ada stabilisasinya.
Tapi kayaknya tadi stabil. Kita coba buat lari sedikit. Entah hasilnya nanti, ini parah kalau di layar sih. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kamera di depannya. Tapi lumayan oke. XDR-nya juga lumayan. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi Note 40 4G ya. Terang banget ya. Apa karena memang lampunya di sana terang ya? Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Ini saya ngerekamnya malam-malam ya. Enggak malam banget sih, cuma sekitar jam setengah 11-an. Mungkin karena di sana lampunya terang banget ya. Jadi terang ya. Tapi ini keren, bisa terang kayak gini loh. Ya teman-teman bisa nilai sendiri untuk kualitas kamera wide-nya, bukan ultra wide-nya. Kita ganti ke ultra wide. Dan ini dia kalau kita gunakan ultra wide-nya masih terang banget ya. Sampai ke sini tuh terang banget ya tuh. Di sana tapi semutnya banyak kalau ultra wide ya. Keren banget sih. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini. Kita coba ke sini, ini terang. Ya, karena memang lampunya di sini jauh lebih terang daripada yang di sana ya. Kita coba ke sana. Nah, ini masih terang oke loh. Untuk di harganya ini terang banget. Dan untuk kamera depannya kayak gini. Ini warnanya kok agak kuning ya. Lampu sana juga agak kuning, padahal seharusnya putih. Kok bisa ya agak kuning ini, tapi lumayan terang. Dan untuk hasil fotonya sih untuk kamera depannya masih oke ya. Mode potretnya ini sudah dramatisnya hilang, bagian backgroundnya putih. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya ini ultra wide-nya lebar kok, lebar banget. Dan kamera wide-nya juga oke, HDR-nya mantap. Tapi kalau kita gunakan mode potret, HDR-nya itu mati ya, background itu putih. Dan kalau kita ngezoom dia standar sampai 10 kali doang ya. Dan kalau kita bandingkan hasil kamera ultra wide, wide dan juga makro kayak gini. Dan kalau kita gunakan malam-malam, cakep ya, kamera depannya cakep dan blurnya itu enggak putih kayak siang hari ya. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya ini terang loh, terang banget malahan. Baik kamera wide-nya, ultra wide-nya. Dan kalau kita gunakan mode portrait juga masih cakep kok. Dan kalau kita bandingkan ini hasil malam-malam low light kayak gini ya, tiga kameranya. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ini masih terang banget loh, terang. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya, lebih terang loh. Oke, itu dia hasil rekaman video dan juga jepretan foto dari Redmi Note 13 4G. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kayaknya ini nggak bisa jadi saingan Poco sih. Karena memang Poco harganya lebih mahal sih. Dari beberapa kelebihannya dibanding dengan Redmi Note 13 4G ini. Ya, saingan Poco M6 Pro itu cuma Redmi Note 13 5G ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bingung mungkin ya, pengennya 5G tapi Poco nggak bisa. Pengen Poco dalam kestabilannya tapi yang 5G nggak bisa. Jadi ya harus milih itu. Kalau ini bukan sih, ini alternatif buat teman-teman yang mungkin pengen beli Redmi Note 13 yang 5G tapi nggak mampu ini. Ini cakep sih sebenarnya, desain cakep, oke, mirip dengan Poco juga. Cuma dengan Redmi Note 13 5G itu beda ya. Ini lebih ramping punya itu dan lebih ringan juga. Kalau ini kalau kita bahas bagian kelebihannya ini banyak juga. Yang pertama dia ada air blaster bagian atas ini ya. Jadi buat remote-remote ini menguntungkan. Yang kedua ini kameranya sudah 108 megapiksel. Kelebihan yang ketiga lagi yaitu terang banget, mungkin karena 108 megapikselnya. Yang keempat dia ada AIS-nya baik kamera wide atau ultra wide-nya. Yang kelima dia refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz. Yang keenam layarnya sudah AMOLED, dan yang ketujuh dia sudah in display fingerprint, dan yang kedelapan dia sudah stereo di bagian bawah dan bagian atasnya, walaupun lebih dominan bagian bawahnya. Ini bagian atasnya kecil banget. Nah, dibanding dengan yang 5G kan masih mono, ini sudah stereo bagian bawah dan bagian atasnya. Itu kalau kelebihannya. Kalau kita bahas di bagian kekurangannya, yang pertama dia SIM-nya masih hybrid ya. Yang kedua dia nggak ada ketuk dua kali untuk mematikan layarnya. Jadi dia nggak ada ketuk dua kali. Beda dengan Poco. Kalau Poco itu ada ketuk dua kali untuk mematikan layar. Tapi teman-teman bisa pakai alternatif. Pakai di sini ada widget. Yang mana di widget ini kalau kita tekan kayak gini, nanti ada lock screen kayak gini. Tinggal kita taruh di bagian atas kayak gini. Ini kalau kita mau matiin tinggal klik mati, ketuk dua kali untuk nyalakan. Nah, ini alternatifnya ya. Dan yang ketiga dia nggak ada dual videonya, dia nggak ada dual view perekaman videonya. Dan yang keempat dia slow motionnya masih 120 fps. Kenapa nggak 240 fps atau 960 fps? Saya lebih suka yang slow mo banget gitu. Dan yang kelima dia di bagian kamera depannya nggak ada stabilisasinya, nggak ada ace-nya, dan jadi kamera depannya goncang itu wajar. Ya ini sayang banget. Jadi kalau teman-teman pengen bikin konten, beli smartphone pengen dibuat konten, saran saya sih ambil Poco M6 Pro aja sih, sama-sama dengan produk Xiaomi. Tapi kalau budgetnya minim, lebih baik pakai ini aja. Ini oke sih. Jadi nggak usah pakai kamera depannya. Kalau buat konten jalan-jalan outdoor gitu ya, tinggal diputar aja.
Nah, pakai ultra wide-nya ini masih oke. Oke, mungkin segini aja saya unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.